Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok 8, akan mereview artikel yang berjudul The Effect of Personality Traits on Digital Transformation, Evidence from German Text Consulting. Sebelum masuk ke pembahasan review artikel, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok tim kami. Yang pertama terdapat Krishna Putra Bayu dengan MPM akhiran 146. Selanjutnya terdapat Batara Evanberg Abigail Maritua Siburian, NPM akhiran 286, dan Rifki Dwi Noviansa dengan NPM akhiran 312. Untuk yang pertama terdapat identitas artikel yang berjudul The Effect of Personality Traits on Digital Transformation, Evidence from German Text Consulting. Penelitinya Markus Diller, Martensen, dan Thomas Speth. Tahun dibuatnya 2020, jurnalnya International Journal of Accounting Information System, penerbit Elsevier Inc. dengan ISSN 1467-0895. Dan selanjutnya untuk overview terdapat abstrak, pendahuluan, latar belakang teori, metode, hipotesis, hasil, diskusi, dan kesimpulan. Untuk bagian abstrak, tujuan dari penelitian ini adalah bertujuan untuk menguji dan mengidentifikasikan permasalahan dari adanya digitalisasi yang terjadi dan upaya yang perlu dilakukan untuk mengikuti terjadinya perubahan dalam hal digitalisasi yang mengancam para konsultan pajak di Jerman, sehingga para konsultan pajak di Jerman perlu melakukan perubahan. Dan juga terdapat pengaruh ciri-ciri kepribadian pada transformasi digital sesuai dari hasil penelitian yang dilakukan beberapa metode dan uji yang dilakukan oleh para ahli yang meneliti hal tersebut. Pendahuluan, digitalisasi terus berkembang dan mengganggu seluruh industri dan perekonomian secara keseluruhan. Untuk bertahan dalam persaingan yang semakin meningkat dan mengikuti model bisnis baru, serta landscape teknologi yang berubah lebih cepat dari sebelumnya, para pemimpin bisnis harus mendorong peningkatan dan perubahan. Terdapat permasalahan, yaitu yang pertama, mengancam konsultan pajak yang ada di Jerman. Konsultan pajak di Jerman terancam karena adanya adaptasi digitalisasi yang kurang cepat, sementara perubahan platform bisnis sudah berubah secara drastis. Individu atau korporasi sudah berubah cara penjualan maupun entry data dalam mengolah data. Platform bisnis dari offline sudah berubah menjadi online, sedangkan data penjualan dari invoice kertas berubah menjadi digital invoice, serta data penjualan dapat diakses secara online. Konsekuensi dari perubahan ini adalah mengancam konsultan pajak yang awalnya dilakukan secara offline berubah menjadi online. Hal ini perlu dipertimbangkan dan melakukan perubahan sehingga para konsultan pajak dapat melakukan digitalisasi. Yang kedua, tingkat digitalisasi di Jerman yang kurang berkembang. Hal tersebut terjadi karena terdapatnya person atau pribadi konsultan pajak yang tidak adaptif terhadap perubahan teknologi atau digital karena masih mempertahankan sistem yang lama. Dan yang kedua, menganggap digitalisasi ini bukan ancaman dari masa depan. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan dengan cara yang pertama, yaitu mengikuti perkembangan digitalisasi yang sedang berlangsung. Dengan begitu, para konsultan pajak dapat mengikuti perkembangan zaman. Namun, tingkat rata-rata digitalisasi industri konsultan pajak di Jerman saat ini masih cukup rendah karena adanya kepribadian yang mempengaruhi kinerja dan kesuksesan individu. Kepribadian cenderung resisten karena adanya perubahan atau digitalisasi dan berasumsi itu hanya sementara atau tidak bertahan lama, sehingga mengakibatkan orang atau individu tersebut tertinggal sehingga kinerja dan kesuksesan menjadi terhambat, bahkan bisa mengancam karir. Poin kedua yaitu perlu mengikuti langkah digitalisasi. Setiap usaha, baik usaha individu maupun korporasi, ini harus siap mengikuti langkah perubahan digitalisasi, sehingga
para konsultan pajak dapat mengikuti perubahan digitalisasi dan tidak ditinggalkan. Selanjutnya, poin ketiga yaitu gaya kepemimpinan mempengaruhi transformasi atau perubahan. Dengan adanya kajian ini, upaya digitalisasi konsultasi pajak Jerman dan hubungannya dengan kepribadian partisipan. Sejauh penelitian ini merupakan studi mengenai kepribadian konsultan pajak dan salah satu studi komprehensif mengenai perilaku digitalisasi konsultan pajak secara keseluruhan. Pemimpin menjadi kunci kesuksesan karena adanya perubahan teknologi digitalisasi pemimpin yang terbuka terhadap perubahan digital. Karena ini akan mengurangi ancaman konsultan pajak karena perubahan itu justru mempermudah pekerjaan konsultan pajak. Sementara pemimpin yang tertutup atau resisten jangka pajak akan terancam karena teknologi digital justru mempermudah entry data, mengolah data. Tentu saja efisien, karena itu pemimpin konsultan pajak yang tidak mau berubah lama-lama kelamaan akan ditinggalkan oleh klien dan mencari konsultan pajak yang lebih adaptif. Kesimpulannya, jasa konsultan pajak tetap diperlukan, namun akan terancam bagi pemimpin atau individu yang tidak mau berubah. Dengan adanya kajian ini, upaya digitalisasi konsultan pajak Jerman dan hubungannya dengan kepribadian partisipan. Sejauh penelitian ini merupakan studi mengenai kepribadian konsultan pajak dan salah satu studi komprehensif mengenai perilaku digitalisasi konsultan pajak secara keseluruhan. Latar belakang teori digitalisasi industri konsultasi pajak. Terjadinya digitalisasi membuat para konsultan pajak dari Jerman mengkhawatirkan pekerjaan sebagai konsultan pajak, dan para konsultan pajak ini didekan untuk melakukan perubahan dan melakukan digitalisasi dalam hal konsultasi pajak sehingga lebih memudahkan klien mereka. Terdapat tren dan inovasi lebih lanjut dalam industri konsultasi pajak, meliputi yang pertama yaitu komputasi seluler. Pada komputasi seluler ini, model bisnis baru yang menggunakan perangkat informasi terkini yang konstan sehingga memudahkan para konsultan pajak. Selanjutnya yaitu teknologi blockchain. Blockchain ini memproses transaksi dalam satu buku besar kolektif yang dapat diakses oleh semua peserta, sehingga para klien dimudahkan dalam mengelola data. Selanjutnya, internet untuk segalanya. Proses bisnis ini menghasilkan data yang dapat diakses dan digunakan oleh para perusahaan dan konsultannya sehingga memudahkan proses. Poin selanjutnya yaitu analisis data besar. Jadi, data yang dihasilkan oleh perusahaan dapat dianalisis menggunakan teknik analitik big data yang canggih dan memudahkan para pihak konsultan pajak. Poin selanjutnya yaitu model kepribadian 5 faktor. Model kepribadian 5 faktor atau kepribadian 5 besar adalah salah satu metode yang paling umum untuk menganalisis dan mendeskripsikan kepribadian berbeda seseorang. Upaya ini dilakukan untuk memahami kepribadian sehingga memudahkan untuk melakukan perubahan dalam melakukan kepemimpinan. Poin selanjutnya yaitu kepemimpinan transformasional. Adanya kepemimpinan transformasional ini dapat memudahkan dalam melakukan kepemimpinan, sehingga kepemimpinan ini dapat memimpin adanya perubahan yang terjadi pada digitalisasi global ini, sehingga para konsultan pajak ditekan untuk melakukan perubahan. Selanjutnya, keistimewaan industri konsultasi pajak Jerman. Konsultasi pajak di Jerman ini tunduk pada hukum profesional dan pengawasan Kamar Konsultan Pajak ini teratur. Dan juga konsultasi pajak di Jerman memiliki budaya profesional yang kuat, sehingga hal ini memberi peluang luar biasa agar dapat melakukan perubahan dalam era digitalisasi ini. Oke, sekarang masuk pada bagian metode. Di sini penulis melakukan survei kepada 3.000 anggota konsultan pajak di Munich, Jerman, yang dimana 71 peserta mengisi survei dengan tingkat respons sekitar 32,4%.
Survei ini dilakukan secara online dan juga survei ini berisi 48 pertanyaan dengan 19 pertanyaan tentang digital maturity, 11 tentang demografi, 1 tentang penilaian diri, 1 tentang alamat email peserta, dan 16 tentang kepribadian. 10 diantaranya mengukur 5 ciri kepribadian besar. Tentang 5 ciri kepribadian besar ini menggunakan inventaris Big Five, 10 item yang disediakan oleh Ramsdale dan John tahun 2007. Nah, sebagian besar pertanyaan menggunakan skala Likert 5 poin. Terus peneliti di sini menghapus peserta yang menyelesaikan kuesioner dalam waktu kurang dari 2 menit karena peneliti merasa bahwa mustahil untuk menjawab kuesioner dalam waktu sependek itu. Juga peneliti menghapus peserta yang mengaku berusia di bawah 20 tahun karena profesi ini membutuhkan pengalaman profesional hingga 10 tahun jika tanpa gelar sarjana, atau minimal 2 tahun dengan gelar magister dan ujian negara. Karena filter ini, data yang dihasilkan menjadi 968 peserta. Selanjutnya, berikut ini merupakan tabel yang berisi lampiran dari pertanyaan mengenai digital maturity. Nah, tabel ini berisi 19 variabel yang masing-masing variabel menghasilkan pertanyaan. Oke, lanjut. Pada slide ini, penulis mengelompokkan variabel terkait digital maturity menjadi 5 faktor. Hal ini didasari pada penelitian oleh McCallum dan kawan-kawan pada tahun 1999 yang menunjukkan bahwa ukuran sampel yang melebihi 500 biasanya memungkinkan analisis faktor, sedangkan sampel penulis tadi itu terdiri atas 968 peserta. Nah, dalam perhitungannya, penulis menggunakan Principal Factor Solution sebagai metode ekstraksi dan Prumax sebagai metode rotasi. Skor faktor dihitung dengan menggunakan metode 10 bursts. Selain itu, digunakan metode rotasi miring karena hal ini memungkinkan adanya interkorelasi faktor. Nah, hasil perhitungan penulis menunjukkan bahwa tidak mungkin faktor-faktor tidak berkorelasi, dan oleh karena itu, metode ini akan memberikan hasil yang lebih memadai. Nah, di sini kan ada 5 faktor ya. Nah, faktor 1 ini dapat diartikan sebagai transformasi model bisnis karena semua item yang diperlukan untuk menciptakan model bisnis baru atau menunjukkan bagaimana perusahaan secara strategis beradaptasi dengan perubahan digital. Faktor 2 diartikan sebagai kolaborasi digital karena format digital untuk semua jenis dokumen merupakan prasyarat yang tak terelakkan dalam kolaborasi secara digital. Selanjutnya, akses VPN, cloud computing, dan home office memfasilitasi pekerjaan di luar lokasi perusahaan dan menunjukkan bagaimana perusahaan merangkul pekerjaan jarak jauh. Oleh karena itu, penulis menafsirkan faktor 3 sebagai akses jarak jauh. Lanjut, newsletter, job ads, dan homepage yang terstruktur dengan baik mencerminkan keinginan untuk berkomunikasi secara digital yang menjadi faktor 4. Nah, faktor 5 ini pertukaran data digital dengan bank dan otoritas pajak menunjukkan bagaimana perusahaan mempromosikan interkonektivitasnya dalam bisnis. Slide selanjutnya ini penulis membuat indeks. Hal ini berdasarkan faktor-faktor sebelumnya ya. Kan ada 5 faktor. Nah, faktor 1 itu di sini dikatakan bahwa faktor 1 mempertimbangkan dampak pemotongan biaya dan akuisisi klien serta dampak pendapatan. Faktor 2 dan 3 menunjukkan sejauh mana perusahaan merangkul perubahan digital terkait kolaborasi dan pekerjaan jarak jauh, dan dengan demikian menggunakan digitalisasi untuk mengubah cara orang bekerja. Oleh karena itu, faktor-faktor ini, faktor 2 dan 3, juga menunjukkan fitur-fitur strategis. Sebaliknya, faktor 4 dan 5 mengacu pada masalah teknis dan operasional. Maka dari itu karenanya mewakili jenis digitalisasi yang lebih bersifat operasional. Nah, untuk membedakan tingkat dampak strategis,
penulis mengembangkan 3 indeks yang berbeda. Pada saat ini itu indeks yang pertama yaitu Business Model Transformation 1 yang terdiri dari item-item faktor 1. Selanjutnya ini ada indeks yang kedua yaitu transformasi model bisnis yang item-itemnya terdiri dari gabungan antara faktor 1, faktor 2, dan indeks yang terakhir yaitu indeks ketiga. Ini digitalisasi secara keseluruhan yang menggabungkan seluruh item. Jadi ada 19 ya ini. Masuk pada bagian hipotesis, penulis di sini menggunakan Big Five personality traits yang terdiri atas extraversion, openness, agreeableness, conscientiousness, dan neuroticism. Di sini penulis mengecualikan agreeableness dan conscientiousness. Dari itu menghasilkan hipotesis yang terdiri atas 3 trait saja. Nah, hipotesis pertama ini extraversion yang berhubungan positif dengan transformasi model bisnis 1, 2, dan digitalisasi secara keseluruhan. Lalu yang hipotesis 2 ini terkait openness yang berhubungan positif dengan transformasi model bisnis 1, 2, dan digitalisasi secara keseluruhan. Lalu hipotesis yang ketiga, neuroticism yang berhubungan negatif dengan transformasi model bisnis 1, 2, dan digitalisasi secara keseluruhan. Baik, untuk selanjutnya saya akan membahas tentang hasil. Untuk tabel 4 ini itu menyajikan rata-rata deviasi standar dan interkorelasi. Nah, konsultan pajak itu mendapat skor tertinggi dalam penggunaan antarmuka digital ketika berinteraksi dengan bank 4,14 dan otoritas pajak 4,11, dan terendah dalam penggunaan situs mereka untuk menghubungi klien 1,87 dan akuisisi klien baru karena peningkatan efisiensi. Sedangkan untuk ciri-ciri kepribadian 5 besar, konsultan pajak itu mendapat skor tertinggi pada kehati-hatian 8,14 dan terendah pada neurotisisme 5,24, sedangkan ekstraversi, keterbukaan, dan sikap menyenangkan menunjukkan rata-rata yang sama, tetapi standar deviasinya berbeda. Jadinya ini tuh hampir semua item menunjukkan korelasi positif kecuali neurotisisme yang berkorelasi negatif dengan item lainnya. Untuk hasil selanjutnya itu ada di tabel 5. Di mana tabel 5 ini berisi hasil regresi yang digunakan untuk menguji hubungan yang dihipotesiskan. Dengan menggunakan analisis regresi untuk ketiga model, di sini tuh gunanya untuk mengeksplorasi kemungkinan hubungan dengan transformasi model bisnis 1 dan 2 dan digitalisasi secara keseluruhan. Ekstraversi transformasi model bisnis 1 itu estimasi sama dengan 0,25866, lalu P sama dengan 0,001899. Untuk transformasi model bisnis kedua, perkiraan itu 0,46795, P 0,0116. Digitalisasi keseluruhan perkiraan 0,6240 dan P 0,0125. Untuk selanjutnya digitalisasi keseluruhan ini dan neurotisisme untuk estimasi 0,32076, lalu P 0,00238. Lalu untuk diskusi saya akan membahas 2 topik, yaitu implikasi teoritis dan keterbatasan penelitian masa depan. Untuk implikasi teoritis, kontribusi teoritis dari penelitian ini sangat signifikan dengan memperkenalkan penelitian, kepemimpinan dalam konsultasi pajak, dan profesi akuntansi yang sejauh pengetahuan telah diabaikan sepenuhnya dalam penelitian akuntansi. Berdasarkan model digitalisasi, kami mengembangkan 2 indeks transformasi model bisnis dan indeks digitalisasi keseluruhan. Konsultasi pajak adalah industri yang berbeda namun sangat menarik dalam konteks digitalisasi. Ini menyumbang sebagian besar akuntansi, khususnya untuk usaha kecil dan menengah di Jerman.
Di Jerman ini ada beberapa penelitian mengenai dampak digitalisasi. Untuk selanjutnya, saya akan membahas keterbatasan dan penelitian masa depan. Salah satu keterbatasan penelitian ini berkaitan dengan model yang dikembangkan. Digitalisasi adalah fenomena yang memiliki banyak aspek, dan oleh karena itu, pertanyaan mungkin tidak mencakup setiap aspek digitalisasi. Fakta bahwa konsultan pajak saat ini tidak dipaksa untuk melakukan digitalisasi berarti bahwa penelitian ini terbatas pada perilaku kepemimpinan yang diwariskan. Upaya digitalisasi harus dihasilkan dari kepribadian konsultan pajak. Hal ini memberikan latar penelitian yang sangat menarik tetapi membatasi pernyataan yang dibuat. Selanjutnya yang terakhir ada kesimpulan. Artikel ini mengembangkan 2 indeks transformasi, model bisnis, serta indeks kematangan digital komprehensif untuk konsultasi pajak di Jerman. Selain itu, potensi dampak kepribadian konsultan pajak terhadap digitalisasi juga dieksplorasi. Analisis didasarkan pada survei konsultan pajak di wilayah Munich dan sekitarnya. Untuk data menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara extraversion, keterbukaan, neurotisisme, dan digitalisasi. Hasil menunjukkan bahwa kepribadian memang penting dalam konteks digitalisasi. Studi ini harus menjadi perhatian besar bagi bidang penelitian digitalisasi yang relatif masih muda dan mendorong penelitian lebih lanjut dalam digitalisasi, konsultasi pajak, perilaku kepemimpinan, dan dampak kepribadian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.